Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, di komplek kita ASEAN, sorotan dunia kini mengarah ke Thailand, bos. Negeri gajah putih itu pun kini tengah dihadapkan pada gesekan panas dengan tetangganya yaitu Kamboja terkait klaim perbatasan darat yang isinya banyak mengandung kuil-kuil suci kuno. Nah, namun di tengah atmosfer penuh waspada itu, kabar mengejutkan pun ternyata datang dari Surabaya. Jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines dan beberapa sumber berita berikut, 8 Agustus 2025 hari ini, diketahui bahwa TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 2 kini secara resmi telah mengirimkan sejumlah alutsista tempurnya ke Thailand, bos. Tak main-main, ini pun bukan sekedar kunjungan biasa. Armada tempur ini pun terdiri dari kapal perang KRI RE Marta Dinata 331, yaitu kapal frigat andalan TNI Angkatan Laut kelas Sigma yang menjadi tulang punggung pertahanan laut Indonesia. Didampingi dengan satu unit helikopter Panther yang sanggup melakukan operasi anti kapal selam, serta satu tim intai amfibi atau TAIFIB dari Pasmar 2, yaitu pasukan elit Korps Marinir yang terkenal dengan kecepatan dan kemampuan infiltrasi mereka, bos. Nah, pertanyaannya, ada apakah gerangan? Apakah Indonesia mau ikut terlibat dalam konflik yang tengah memanas? Nah loh, jawabannya tentu tidak, bos. Jadi terungkap dari keterangan resmi Pangko Armada 2, Laksamana Muda Igung Putu Alit Jaya, pengiriman ini pun ternyata bukan untuk ikut berperang, melainkan untuk mengikuti latihan bersama si Garuda 2025. Bahasa Indonesianya Garuda Laut 2025, bos. Sebuah latihan bilateral yang digelar 2 tahun sekali antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Thailand. Dan tahun ini, Thailand yang menjadi tuan rumah, di mana agenda latihan akan berlangsung mulai tanggal 20 sampai 29 Agustus mendatang. Dan meski bertajuk latihan, skenarionya pun dirancang realistis nih, bos. Mulai dari fase pangkalan atau harbor phase untuk koordinasi dan perencanaan taktik, kemudian fase laut atau sea phase yang melibatkan manuver tempur, peperangan anti kapal selam hingga simulasi pendaratan amfibi, dan terakhir fase evaluasi atau post exercise phase. Angkatan Laut Thailand pun tak kalah serius. Mereka mengerahkan 2 kapal perang, 1 unit helikopter, serta 1 peleton Korps Marinir Thailand. Kolaborasi ini pun menunjukkan tingkat kepercayaan dan hubungan strategis yang erat antar kedua negara, meskipun Thailand kini sedang berhadapan dengan ketegangan regionalnya sendiri, bos. Dengan ketegangan regionalnya menghadapi Kamboja. Nah, bagi TNI Angkatan Laut, keikutsertaan dalam si Garuda ini bukan sekedar soal kerjasama militer, bos, melainkan juga unjuk kemampuan dan kesiapan tempur di kawasan. KRI RE Marta Dinata 331 dengan persenjataan modern seperti rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 dan sistem pertahanan udara VL Mica juga menjadi simbol kekuatan maritim Indonesia. Sementara helikopter Panther yang dibawanya ini pun dikenal mampu berburu kapal selam musuh berkat radar mutakhir dan torpedo ringan yang mematikan. Maka ya, meski ini dilabeli latihan, namun menurut Mimin aroma profesionalisme militer dan kekuatan alutsista jelas terasa, bos. Di tengah pusaran geopolitik yang tak menentu, langkah TNI Angkatan Laut ini memberi pesan jelas bahwa Indonesia siap menjalin kemitraan strategis, sekaligus menunjukkan bahwa armada lautnya selalu siap menghadapi tantangan, baik dalam skenario latihan maupun bila situasi berubah menjadi medan laga. Nah, kemudian satu hal yang perlu kita ketahui, jadi selain Indonesia yang juga menjalin kerjasama pertahanan militer dengan Kamboja, di mana seperti yang kalian tahu ada pasukan Kopassus versi Kamboja, ya kan? Namun dengan Thailand, Indonesia juga punya hubungan yang mantap-mantap jos, bos. Terbukti kini TNI Angkatan Laut mengirimkan alutsista tempurnya ke wilayah Thailand bukan untuk ikut perang, tapi untuk latihan militer. Mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.